Hai listeners, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, cakap-cakap di balik mikrofon. Ya, kita tahu masa remaja itu masa paling produktif, penuh mimpi, penuh ide, dan penuh semangat. Tapi di sisi lain ada juga tantangan yang nggak bisa kita anggap remeh. Salah satunya adalah ancaman narkoba. Nah, sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda, hadir sebuah gerakan keren bernama program Ananda Bersinar, aksi nasional anti narkotika dimulai dari Anak Bersih Narkotika, yang merupakan bagian dari komitmen Badan Narkotika Nasional dalam upaya P4GN atau pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Program ini bukan cuma soal bilang jauhi narkoba, tapi juga tentang membangun karakter, memperkuat peran keluarga, dan mengajak anak muda jadi agen perubahan di lingkungannya. Hari ini kita akan podcast bersama BNN Kabupaten Deli Serdang dan berkolaborasi dengan Diskominfostan. Dan sudah hadir narasumber kita Bapak Dr. Joshua Tangpugolon selaku Kepala BNN Kabupaten Deli Serdang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Semangat. Itu semangat. Ya. Dan didampingi juga oleh Bapak Anwar Sadat Siregar, Sekretaris Dinas Kominfostan Kabupaten Deli Serdang. Pagi Bapak. Pagi. Sehat. Sehat pastinya. Semangat pastinya. Oh pasti. Oke. Karena Deli Serdang sehat. Iya. Deli Serdang sehat itu dia. Kalau udah sehat pasti semangat Bapak ya. Iya. Apalagi kantongnya berisi, makin sehat. Nah, Pak Joshua ini gimana aktivitasnya bersama BNN Kabupaten Deli Serdang Bapak? Baik, yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat undangan yang telah diberikan dari Kominfo, dari radio kita. Saya sebagai Kepala BNN Kabupaten Deli Serdang yang baru akan menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan kami ini khususnya program Ananda adalah program yang difokuskan kepada anak-anak dan remaja. Anak-anak dan remaja. Ya, dalam rangka mencegah bahaya narkoba. Bahaya narkoba. Ya, betul. Kenapa? Karena ini adalah sangat penting mengingat generasi muda kita ini harus bisa tumbuh secara sehat, berprestasi produktif guna mencapai tujuan Indonesia Emas 2045 ke depannya. 2045. Ya, demikian. Nah, itu untuk program Ananda Bersinar Bapak. Ya. Tapi Kelvin pengen tahu nih Pak, kenapa sih selalu target kita itu adalah usia sejak anak-anak Bapak? Ya. Apakah memang peredaran di narkoba itu saat ini terkhususnya dari Serdang ya Bapak ya? Ya. Apakah memang banyaknya di anak-anak sekarang gitu? Ya, terima kasih Pak. Jadi Bapak Kepala BNN Republik Indonesia yang baru, Komjen Pol Dr. Syudi Aryoseto, ini baru saja mencanangkan program Ananda Bersinar ini, ya, bersih dari narkoba. Kenapa? Karena sesuai dengan Astacita Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yaitu dalam rangka pemberantasan narkoba. Nah, tentunya kita mengetahui ancaman bahaya narkoba ini sekarang sudah sampai ke tahap anak-anak dan remaja. Nah, kenapa kita prioritaskan anak-anak dan remaja? Kita tidak mau mereka ini nanti bisa terpengaruh. Karena kita tahu sifat kita pernah anak-anak ya. Iya. Bapak pernah anak-anak? Pasti pernah. Oh, saya pikir langsung dewasa nggak ya? Susah dong orang Oh iya. Nah, anak-anak itu kan gini ya. Dia suka mencoba-coba. Oke? Kita misalnya dulu dikasih permen nih, ya. Ini permen rasa stroberi. Coba dong, coba. Oh, iya ya. Enak ya, gitu. Nah, artinya rasa ingin tahu, rasa mencoba-coba ini yang kita khawatirkan. Ya. Nah, untuk itu maka kami dari Badan Narkotika Nasional ini sekarang akan membuat program kepada anak-anak remaja ya yang di tingkat SD, SMP, SMA. Kita melakukan sosialisasi, edukasi seperti kemarin kami dengan Ibu Ketua PKK, Ibu Bupati melaksanakan Goes to School. Itu kegiatan sosialisasi dan edukasi di SMK Galang. Nah, ketika saya menjadi narasumber, saya buka ruang dialog interaktif. Saya tanya, siapa di sini yang kenal vape? Saya gitu. Gimana rasanya? Enak Pak. Kenapa? Variannya macam-macam. Nah, ada rasa jeruk, ada rasa buah dan lain-lain. Oke, sekarang kita lihat apa akibat atau dampaknya. Nah, kemudian saya suruh putar itu ancaman bahaya vape dengan video supaya tertarik gitu. Nah, disitulah mereka melihat
mendengar bahwa ternyata dalam kandungan vape itu, ya itu ada cairan-cairan, ada zat etomidate dan ada zat-zat lain itu yang berbahaya kepada kesehatan kita. Dan juga proses pembuatan vape itu kan dipanaskan, ya, melalui besi yang bisa gampang cepat, ya, ya, sehingga ini yang nantinya merusak selain kesehatan. Di situ juga ada indikasi beberapa yang sudah kita mapping ini cairan narkoba, amfetamin, ya, baik mungkin zat-zat lain. Nah, ini juga perlu kiranya anak-anak sekarang, ya, kan kita lihat ya sudah ngetren, nggak asik gitu kalau nggak nge-vape. Nah, dalam kesempatan ini saya juga kepada sahabat Deli Serdang, khususnya anak-anak sekolah, kita generasi muda, hati-hati, ya, karena kandungan-kandungan sekarang atau pelaku-pelaku narkoba ini sudah pinter membuat dengan cara-cara, ya, supaya tertarik dengan model gaya-gaya yang ini, sehingga nanti secara tidak langsung itu bisa terjangkit narkoba. Nah, kalau narkoba ini sudah masuk, ini nanti kecanduan. Ya, kecanduan kita lihat, dan pengalaman, kebetulan saya pernah menjabat sebagai Kasareskrim Kapolres, ya, seperti di Belawan, saya menangani itu banyak pelaku-pelaku tawuran itu, geng motor itu, anak-anak remaja, anak-anak pelajar, di mana mereka juga terindikasi menggunakan narkotika dari hal coba-coba, sehingga mereka nekat di bawah alam sadarnya melakukan, mungkin ada begal, ada kegiatan-kegiatan yang kriminalitas yang lain. Nah, inilah langkah-langkah ataupun upaya pencegahan yang kami lakukan, sehingga kami dengan program Ananda ini berharap kita semua nanti bisa mensosialisasikan kepada seluruh remaja. Demikian. Nah, itu tadi kalau kita berbicara tentang sekolah, Pak, ya. Baik. Tapi kalau untuk orang tua di rumah sendiri nih mungkin, ya, Pak, ya, di rumah. Kadang kan nggak selalu menghabiskan waktu bersama anak, ya, Pak, ya. Anak-anak yang mungkin sudah menggunakan atau menyalahgunakan narkotika ini, Pak, ada nggak sih tanda-tanda khususnya, Pak, agar orang tua di rumah juga tahu, wah, ternyata anak ini udah berbeda gitu. Ternyata tanda-tandanya sesuai nih yang disampaikan oleh Pak Joshua nih di podcast kita ini. Kira-kira ada nggak sih, Pak, tanda-tanda yang memang berubah dari si anak ini dalam penyalahgunaan narkoba? Ya, baik. Jadi kepada orang tua mungkin harus bisa lebih mengenal, ya, dan melihat, mengawasi anak-anak, ya. Contoh mungkin dari fisik, ya. Kalau kita melihat dari fisik itu biasanya anak-anak yang sudah terindikasi pengguna itu dia pucat gitu, ya, secara fisik nih pucat, ya, kadang keringat gitu, ya, keringatan. Terus mungkin kondisi badannya mungkin lebih kurus gitu, ya, maksudnya agak lain gitu, ya. Berarti keriput enggak, Pak, ya? Oh, enggak. Tapi mungkin dengan whipping, ya, mungkin, ya, diembus bubuk, ya, nggak bercanda, ya. Karena banyak jenis-jenisnya, tapi kita ini bertahap dulu, ya. Jadi itu ciri-ciri secara fisiknya. Kemudian secara sifat, ya. Kadang-kadang anak-anak pengguna ini apatis, ya, atau dia tidak peduli gitu. Dia misalnya kalau misalnya orang tuanya menyampaikan sesuatu, dia tidak mau melakukan gitu. Kemudian dia sedikit emosional, ya, temperamennya tinggi gitu, mau melawan, mau, bahkan pernah kami menangani kasus itu anak-anak yang sudah kecanduan karena dia tidak punya uang, ya, dia tidak dikasih jajan karena orang tuanya sudah tahu kalau dia dikasih uang banyak untuk membeli narkoba. Ketika tidak dikasih, dia nekat mau mengancam. Dia sudah lupa, kepada jati dirinya, bahwasannya dia seorang anak gitu, dia mau melawan kepada orang tua. Itu ciri-cirinya. Namun dalam kesempatan ini, ya, kami dari BNN juga menyampaikan kepada orang tua atau siapapun itu, ya, abang, kakak, kalau menemukan hal-hal seperti ini jangan malu. Ya, kita punya call center, ya, call center gratis, ya, nanti bisa kami sosialisasikan, silakan dihubungi kami, gitu. Jadi kami juga tidak melakukan hal-hal yang artinya membuat aib ataupun juga membuat anak-anak itu menjadi susah. Mungkin secara pendekatan, ya. Nah, kami di BNN itu ada secara medis, dokternya ada, kemudian
secara konseling juga. Konseling. Ya, psikologi. Jadi kita lihat juga secara kejiwaan. Pengguna pecandu ini adalah korban. Benar. Apalagi anak-anak, ya. Maka untuk itu kita orang tua harus cepat melaporkan dan cepat menyembuhkan. Nah, ini bisa berkoordinasi dengan kami. Demikian. Nah, menarik Pak. Ya. Nah, tadi Bapak sempat mengatakan bisa konseling nih ke Ya. BNN gitu ya. Ya. Nah, mungkin paradigma di masyarakat ini kalau udah anaknya terjerumus dengan narkoba, kalau udah bawa ke BNN pasti penjara gitu Pak. Oh, itu, iya. itu yang buat mungkin Iya. pikiran masyarakat takut ya Bapak. Sebenarnya ada step by stepnya nggak sih Pak di BNN ini Pak? Bukan harus tentang penjara gitu, karena kita ingin merubah mindset dari masyarakat sendiri, bukan Ya. hanya tentang penjara gitu kan. Iya. Ya. Untuk si pengguna gitu atau mungkin Ya. korbannya gitu. Ya. Itu yang jadi ketakutan keluarga. Iya, Anak iya. BNN pasti udah ditangkap nih. Gitu. Iya. Oke. Nah, itu seperti apa kira-kira Bapak? Ya, oke, kami jelaskan ya. Jadi kalau sekarang pemerintah ini sudah mencanangkan bahwa pengguna atau pecandu itu adalah korban yang harus dipulihkan. Benar. Jadi kalau seandainya contoh nih, kita melakukan deteksi dini dengan tes urin. Seperti kemarin kami di beberapa sekolah, ya, ada yang positif. Nah, itu kita tidak penjarakan dia. Oke, Nah, kita panggil guru BK-nya, kemudian kita tanya dia, ya. Ya, biasanya mereka tertutup. Tapi setelah kita nanti seperti tadi ada tim psikologi ya yang bisa, ya udah paham lah, mereka mungkin ahlinya gitu ya. Sehingga nanti dia bisa bercerita. Ya. Nah, setelah nanti kita mengetahui kenapa dia misalnya pengguna, nah itu nanti ada cara-cara kita mengobatinya. Baik itu misalnya secara medis tadi kesehatan, ya, ada obat-obatan, mungkin dengan juga ada cara-cara lain, ya, mungkin program kegiatan apa. Nah, seperti kami, kebetulan saya pernah di BNN Provinsi Sumut, ya. Kita pernah melakukan deteksi dini dengan tes urin. Nah, kemudian ada juga orang tua yang menelpon, "Pak, tolong Pak, ini anak saya sudah membakar rumah karena tidak di ini, udah terancam jiwanya." Nah, itu kita datang. Itu gratis, tidak ada bayaran dan lain-lain. Nah, kita datang, kemudian kita ajak dia, kita bawa. Nah, disitulah kita melakukan program tadi, konseling. Kemudian kalau misalnya orang tua yang sangat terancam, itu ada tempat kita namanya rehabilitasi. Ya, kita rehab dia sampai dia bisa hasil dari rekomendasi tim rehabilitasinya itu mungkin bisa pulang atau tidak. Nah, demikian. Jadi nggak melulu tentang penjara Bapak ya? Enggak. Nah, itu yang ingin kita rubah paradigma Ya. masyarakat Bapak ya. Kalau udah berurusan dengan BNN pasti penjara nih gitu. Oh iya, tidak. Salah seperti itu Pak. Ternyata Ya. ada step by stepnya juga Ya, Bapak ya. ya. Nah, seberapa penting sebenarnya Pak keluarga ini Bapak dalam melindungi anak-anak atau generasi emas kita ini Bapak? Ya, sangat penting ya keluarga. Kalau kita melihat bahwa keluarga itu adalah garda terdepan. Ya, untuk itu sebagai orang tua tentunya tidak lepas dari bagaimana kita melihat kegiatan dan aktivitas anak-anak. Contoh kalau anak-anak itu sekolah, mulai sekolah itu dia dari jam berapa sampai jam berapa. Setelah itu kegiatannya apa? Nah, keluarga itu harus bisa atau orang tua itu harus tahu kegiatannya. Dan kemudian langkah yang perlu kami sarankan juga membentuk WA grup keluarga. Ya, saya pernah menangani anak-anak hilang lah istilah kami ya. Dia tidak punya orang tua, kemudian broken home. Ya, mungkin dia tinggal sama neneknya atau kakeknya yang jualan sehingga mereka tidak diperhatikan. Nah, kemudian ada teman yang mencoba ajak dia memakai narkoba, tawuran, geng motor, ya. Karena pergaulan tadi, karena orang-orang di sekelilingnya tadi yang artinya memperhatikan dia sehingga dia keluar dari keluarga tadi. Nah, untuk itu para orang tua, guru, ya ini berperan penting. Kalau di rumah kan tentunya orang tua ya. Iya, pasti Bapak. Oke. Nah, kalau dia misalnya berangkat kita harus lihat. Saya pernah itu waktu kami menangkap pelaku tawuran anak-anak sekolah itu, geng motor. Dia ke sekolah itu bukannya bawa buku, tapi dia bawa ada pisau, ada gear. Nah, itu. Dia sudah mempersiapkan diri untuk tawuran. Nah, untuk itu orang tua harus lihat, cek. Ya. Ya, misalnya anak, kamu mau sekolah? Iya. Dilihat bukunya. Buku apa nih? Nah, kita harus bertanya. Demikian juga di sekolah. Di sekolah,
guru-guru begitu anak-anak masuk ke sekolah di depan itu, ya, gerbang depan itu harus dilihat anak-anak itu, misalnya dia naik sepeda motor, apakah misalnya menggunakan helm, ya, platnya sesuai, ya, atau mungkin dia siapa yang antar, ya. Nah, ini harus kita lihat. Kenapa? Karena kadang-kadang, ya mohon maaf, anak-anak ini dibiarkan dari rumah, mungkin ya, dia masih SMP, sudah bawa sepeda motor, kan harusnya 17 tahun, harus punya SIM. Kemudian mungkin naik motor, itu knalpotnya blong, tidak pakai helm, ya kan, ini kan bahaya di jalan. Nah, ini harus kerjasama antara orang tua dan guru. Nah, kemudian di sekolah juga, di sekolah guru BK ataupun wali kelas juga harus melihat di mana ini kelas-kelas yang ada yang kalau kayak kita dulu kan, tadi siapa namanya, Mas? Kelvin, Kelvin dulu di sekolah gimana? Anak paling baik, kalem, nggak atau paling baik juga, Bapak. atau Tapi paling menyala? disiplin, Bapak. Oh, kan biasanya di kelas ada ya? Iya, Bapak. Oh, itu koknya kayaknya apa gitu ya. Nah, itu guru-guru harus tanggap. Ya. Seperti kemarin itu ada guru yang melapor guru BK, "Pak, kami dilaporkan sama orang tua." Kenapa? Karena kami melihat handphone, menyita handphonenya. Itu. Padahal di handphone itu, Pak, ada informasi, ada apa namanya? Mungkin ya mohon maaf ya, ada entah konten-konten yang tidak benar, atau judi atau apa kan gitu. Nah, itu. Jadi hal-hal seperti ini bisa kita nanti cegah supaya jangan ada terjadi hal yang tidak diinginkan dengan berkoordinasi. Nah, langkah ke depan nanti mungkin kami akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Dalam waktu dekat ini saya akan beraudiensi dengan Pak Bupati, nanti kemudian Kadis Pendidikan. Kami akan masuk ke sekolah-sekolah, ya, dengan program Goes to School tadi, sehingga nanti guru dan orang tua ini nanti bisa mengikut sertakan kami. Mungkin seperti saya, setiap Senin saya akan menjadi pembina upacara. Saya akan menyampaikan itu, dan kemudian nanti saya juga akan menurunkan tim kalau ada indikasi seperti itu, sehingga tidak ada lagi yang rasa takut, tidak ada lagi yang bingung harus bagaimana, tidak ada seperti tadi harus dipenjara, apakah ada pengeluaran uang dan lain-lain. Ini yang mau kami rubah mindsetnya, sehingga kedepannya band itu bisa diterima oleh masyarakat. Demikian. Nah, itu dia, Bapak. Memang paradigma masyarakat ini yang ingin kita rubah ya, Bapak ya. Ya. Dan tadi hal kecil menurut Bapak, saya setuju juga dengan keluarga itu adalah salah satu garda utama, Bapak ya. Betul. Nah, hal kecilnya adalah buat grup WhatsApp, Bapak ya. Ya. Kalau Kelvin memang dikeluarkan dari grup keluarga. Kenapa? Ya, karena memang keluarga kurang suka, Bapak. Masuk keluarga kami aja. Oh, bisa. Oke, mungkin Kelvin ke Pak Anwar dulu nih. Bapak, gimana nih peran strategis Dinas Kominfo dalam mendukung program P4G ini, Pak, di daerah? Dan apa aja sih program yang sudah dilakukan oleh Kominfo nih, Bapak? Ya, untuk di Kominfo ini perannya minimal ada dua sebagai peran strategis. Pertama sebagai komunikator publik, bahwa kita menyampaikan dan berkomunikasi kepada publik apa saja pesan-pesan pembangunan yang akan kita sampaikan. Yang kedua, kita juga melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui jika terjadi ada penyalahgunaan narkoba, kemana akan dilakukan tindakannya, dan kemana mau dilaporkan, apa saja yang bisa dilakukan. Jadi Diskominfo dengan dua peranan itu kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Pertama, membuat beberapa konten di media-media kita seperti media sosial, media online, kemudian media luar ruang seperti Videotron dan juga Backdrop. Kemudian juga untuk pegawai kita sendiri di Diskominfo, minimalnya dalam 1 tahun kita sekali melakukan pemeriksaan urin untuk memastikan bahwa pegawai Diskominfo itu bersih dari penggunaan narkoba. Itu kita lakukan. Dan yang ketiga, kita juga aktif dalam kegiatan lintas sektoral dalam melakukan pencegahan itu. Makanya kita berkomunikasi dengan pihak Polres, kemudian dari BNN, kelompok-kelompok masyarakat dalam rangka menyampaikan beberapa informasi yang bisa terkait untuk melakukan pencegahan tindakan narkoba tersebut. Itu yang dilakukan. Nah, ada pertanyaan yang pengen sama juga nih sama kayak Pak Joshua tadi, Bapak. Seberapa penting sih keluarga itu dalam melindungi anak-anak kita, Bapak? Keluarga narkoba ini, Bapak. Keluarga itu kan sekolah paling utama itu. Sebelum dia keluar dari rumah, bertemu dengan teman, bertemu dengan komunitas, bertemu dengan guru dan sebagainya,
semua itu diatur di dalam rumah atau keluarga. Maka keluarga itu sangat memberikan pengaruh paling utama bagaimana tindakan anak itu nanti jika di luar rumah. Maka kita tentunya yang sudah memiliki keluarga harus bisa lebih perhatian kepada anak, kepada istri, kepada suami, agar ini nanti tidak menjadi menyumbang pelaku penyalahgunaan narkoba itu. Makanya kita dukung juga program PKK dari Kabupaten Deli Serdang, melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dalam sosialisasi ini. Dan Pak Bupati juga dalam visi misinya dalam RPJMD punya program namanya program patroli lingkungan, yaitu di misi sehat lingkungan. Dalam mendukung sehat lingkungan itu, program patroli lingkungan ini dilakukan oleh Pak Bupati bekerja sama dengan Satpol PP, kemudian aparatur desa untuk bisa melakukan patroli dalam sekali sebulan ke beberapa titik-titik di desa, agar langsung didapatkan ada tidak tindakan-tindakan seperti itu yang kita tidak inginkan di desa-desa. Itu yang saya sampaikan. Ya itu dia. Jadi memang penting ya Pak keluarga itu. Karena memang jangan nanti ke depannya kalau dari sekolah udah ketahuan penyalahgunaan narkoba, yang salah sekolah gitu Pak. Ternyata keluarga juga sangat berperan penting Pak ya. Oke, luar biasa. Saya ke Pak Joshua lagi nih Pak. Oke. Nah, di BNN ini Pak, apakah program Ananda Bersinar sini udah terlaksana nggak Pak? Ya, kita masih merencanakan karena ini program baru di 2026 dan dalam waktu dekat mungkin Bapak Kepala BNN RI akan melaporkan kepada Bapak Presiden. Setelah itu mungkin akan dilaunchingkan. Nah, kemudian setelah dilaunchingkan di pusat, baru nanti kami di wilayah atau kabupaten ini akan melaksanakannya. Namun dalam hal ini kami juga sudah mulai ya, karena kami ada bidang P2M namanya ya, itu pemberdayaan pencegahan masyarakat ya, dan kemudian sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi. Artinya kegiatan ini sudah berjalan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kita berkolaborasi dengan ibu-ibu P3K karena mereka punya program Goes to School. Kami ikut di situ. Nah, di situ juga program Ananda sudah kami sampaikan. Dan ada juga satu lagi program ikan namanya. Ikan? Ya, ikan. Integrasi kurikulum anti narkoba. Anti narkoba. Bukan ikan yang sering dimakan. Itu ikan nila, Bapak. Mau saya pesan juga tadi Bapak. Lagi puasa, Pak. Sabar ya, masih lama. Ya. Itu jadi program Ananda, ikan itu semuanya mengarah kepada generasi muda kita. Ya, nah, ini demikian. akan berkolaborasi dengan sekolah aja, apakah dengan keluarga juga nanti, Bapak? Ya, harapan kita yang pertama dulu sekolah ya. Karena kita melihat bahwa kurikulum yang seperti tadi itu ya, anti narkotika ini perlu dimasukkan dalam kurikulum supaya mereka tahu. Contoh nih, jenis-jenis baru ya narkotika. Kalau selama ini kan secara umum orang taunya apa? Ganja, sabu, ekstasi, heroin. Nah, sekarang kan ternyata sudah ada zat-zat lain, atau misalnya NPD ya, NPS yang baru gitu loh. Apa itu? Ya kandungan-kandungan tadi, cairan-cairan tadi. Nah, ini dalam waktu dekat akan kami sosialisasikan. Jadi supaya anak-anak tahu. Jadi bukan lagi dalam misalnya apa itu, misalnya paket-paket, tapi sudah masuk ke dalam vape ya. Kayak seperti kemarin tuh di dalam permen ya. Nah, ini kan sudah merubah bentuk-bentuk yang menarik. Nah, ini jangkauannya kepada anak-anak dan remaja. Nah, kita tahu anak-anak dan remaja ini kan masih labil. Nah, tadi kami juga sepakat dengan programnya dari Kominfo, dan kami juga mendukung programnya Bapak Bupati Deli Serdang, Pemkab. Karena kalau kita tidak berkolaborasi, saya rasa ini sulit. Nah, kita harus berkolaborasi. Ya, bidangnya kami, bidangnya dari Kominfo atau pendidikan, dan masyarakat pemberdayaan perempuan dan anak, ya ini juga semuanya harus bisa bersinergitas. Demikian. Oke, nah kalau ke Pak Anwar nih, Ya. Seberapa penting sebenarnya Pak pemanfaatan media sosial dalam kampanye pencegahan narkoba ini sendiri, Pak? Ya, saat ini media sudah banyak variannya. Ya. Dan yang paling populer di masyarakat saat ini adalah media sosial. Mungkin terjadi pergeseran zaman ya. Dulunya dikuasai atau didominasi oleh media elektronik, kemudian berubah media cetak, dan kemudian berubah media online. Sekarang masuk ke media sosial. Nah, tentunya peranan kita dari pemerintah kabupaten, khususnya Diskominfo yang memiliki tupoksi untuk mengawal media itu,
juga harus bisa memberikan pesan-pesan baik dalam rangka mencegah ini semakin banyak digunakan. Jadi memang penting ya Bapak ya? Penting sekali. Karena memang apalagi kalau melihat sekarang ada Gen Z ya Pak ya, Iya. memang banyak menghabiskan waktu ke media sosial Bapak. Iya, apalagi anak remaja sekarang memiliki profesi baru kan sebagai konten kreator. Konten kreator Bapak. Jadi konten kreator ini anak-anak remaja bisa kita berdayakan untuk bisa membantu kita Dengan sosialisasi. asupan yang seperti konten-konten kita tadi yang ajakan untuk masyarakat Bapak ya, Iya. bahwasanya bahaya narkotika itu inilah bahayanya ini yang kami publikasikan dari Kominfo Bapak ya. Betul. Oke, luar biasa Bapak. Nah, kalau ke Pak Joshua nih. Ya. Kalau melihat kondisi sekarang Bapak, tantangan terbesar Ya. dari BNN sendiri dalam memerangi narkotika itu apa sih Pak? Tantangannya ya. Wah. Ya, yang pertama adalah kesadaran ya. Kesadaran dari diri sendiri ya. Tentunya harus memperkuat iman, takwa ya, agama gitu ya. Mau apapun itu, saya rasa kalau kita dari kecil ataupun dari tingkat anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua, jangan salah loh. Orang tua juga ada pengguna loh. Orang tua juga? Iya, kemarin kita juga umur 65 tahun, kakek-kakek masih menggunakan sabu. Kakek-kakek Bapak. Gitu. Ketika Obat kita tidur mungkin Bapak? Hah? Obat tidur enggak? enggak. Oh, justru pakai itu enggak tidur Pak ya? Enggak. Iya. Dia nelayan. Oh, nelayan. Waktu kita tangkap kita tanya, kenapa Bapak udah tua pakai ini? Iya Pak, saya di laut Pak 3 hari cari ikan. Jadi kalau pakai sabu nggak ngantuk Nggak gitu. ngantuk. Oh gitu ya. Oh iya. Justru nggak ngantuk. Udah pernah nggak ngantuk kan? Nggak ngantuk karena ada kerjaan. Oh iya, saya pikir tadi nggak ngantuk karena Itu karena lembur Bapak. Nah itu, jadi artinya tantangannya itu yang pertama dari diri sendiri ya. Yang kedua peranan orang tua tadi ya, pengawasan dalam keluarga. Karena keluarga itu adalah kayak tadi ya, garda terdepan. Ketika anak-anak salah dalam salah pendidikan ataupun orang tua cara mendidiknya, ini bahaya juga. Jadi orang tua pun harus bisa memberikan perhatian. Ya, contoh nih, misalnya kan ada nih karena broken home atau misalnya anak-anak itu tidak diperhatikan, orang tuanya sibuk kerja, ya, anak-anaknya tidak diperhatikan, akhirnya anak-anak ini dia mencari. Sama kan Pak Kelvin misalnya kan suntuk nih, ayo dong kita ini gitu kan, cari teman gitu ya. Nah, ya kalau teman-teman itu di lingkungan yang hal-hal yang positif. Tapi kan kalau di luar rumah kita tahu dong ya, ancaman itu atau godaan itu banyak banget gitu loh. Benar. Nah, yang paling safety itu di rumah. Nah, di rumah itu harus kita buat situasi yang bagaimana family time ya, kemudian juga kebersamaan ya, kalau secara agama dia misalnya sholatnya ya, kemudian ada pengajiannya, atau kalau ini ada berdoa bersama gitu, itu memperkuat iman. Sehingga ketika dia nanti kuat imannya, dia keluar dari rumah itu, mau di sekolah, mau di pergaulan di mana, dia udah siap. Yang kedua tantangannya juga tentunya ini kami berharap perlu dukungan dari semua pihak, ya, karena kita tahu ya, kemarin kita juga pernah mengungkap dan kemarin kita baru melaksanakan pemusnahan barang bukti dengan Polresta Deli Serdang. Banyaknya peredaran narkotika, ya, di desa-desa, ya, di tempat-tempat yang ini, itu tentunya masyarakat itu harus peduli, care, Harus peduli, Bapak. dia lapor dong, gitu loh. Nah, makanya kemarin saya sudah sampaikan kepada Ibu Kadis PMD, dalam waktu dekat kita akan membuat sosialisasi kepada seluruh kepala desa. Ya, pengalaman saya dulu waktu di Belawan itu, saya membuat grup dengan kepala lingkungan tingkat terendah, Kepling, kemudian Babin Kamtipmas dari Polri, Babinsa dari TNI, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi kita buat grup itu, ketika kita tahu di lingkungan atau desa tempat kita itu, siapa misalnya di situ pengedarnya, siapa di situ penggunanya, atau ada dari luar kah atau dari dalam, siapa misalnya preman di situ, siapa orang jahatnya di situ, dia harus cepat lapor. Nah, sehingga kita bisa melakukan tindakan atau upaya pencegahan. Ya, seperti saya dulu, saya lakukan misalnya ketika kita tahu itu dia pelaku tawuran, tanpa dia melakukan, kita sudah ciduk dia. Ya, kita tes urin positif. Nah, kita proses dia. Dan kemudian membuat jam malam. Kalau di atas jam 9 tentunya anak-anak sekolah kan nggak boleh keluar ya. Benar. Kalau dia keluar itu berarti ada apa gitu. Nah, ini kita juga awasi
Nah, ini mungkin peran-peran lagi dan ketegasan. Kalau misalnya ada yang terlibat dari situ, baik oknum, mau itu Polri, TNI, dan lain-lain, ya kita harus tegas. Ya, karena jaringan narkoba ini juga dilindungi. Ada dugaan dilindungi oleh oknum-oknum. Nah, itulah. Karena ini kan sudah programnya Presiden, jadi jangan takut untuk tolak narkoba. Tolak narkoba. Oke. Luar biasa, Bapak. Nah, kali ini kita ada beberapa pertanyaan nih Pak dari live Instagram BN kita, Bapak. Pertanyaan yang udah masuk. Nah, ini langsung aja mungkin Pak dari Nikita Livianti, Pak. Kenapa ya masih banyak anak muda yang terjerumus narkoba? Padahal sejak kecil sudah sering diingatkan tentang bahayanya. Nah, kira-kira seperti apa itu, Bapak? Dari Nikita Livianti, Pak. Ya, saya jawab nih. Iya, Bapak. Oke. Ya, terima kasih adik Nikita Livianti. Keren ya namanya ya? Iya, Pak. Ini orang Yugoslavia. Sebenarnya bukan keren, tapi ribet. Jadi untuk mengatasinya ya keren, Pak. Ini mungkin nama samaran kali ya? Iya, nama samaran. Kalau aslinya Butet. Bukan. Ya, sorry. Canda ya. Jadi, kenapa ya masih banyak anak muda yang terjerumus narkoba? Padahal sejak kecil sudah sering diingatkan tentang bahaya. Nah, itu tadi. Ini tergantung masing-masing person ya, orangnya. Kalau dari sejak awal dia mungkin sudah kuat secara imannya, kemudian dia pengawasan orang tua, saya rasa dia tidak akan terjerumus gitu. Dan kemudian anak-anak muda sekarang ini banyak terjerumus ini karena dia tidak punya kegiatan yang positif. Bapak. Nah, seperti tadi saya contohkan. Dari misalnya pagi nih sekolah jam 8 sampai jam 2 ya. Nah, selesai itu apa kegiatannya? Nah, seperti ini, saya nih punya anak nih, dia ada kegiatan bimbel, ya, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, dia lupa nih untuk misalnya mencari teman-teman yang nakal-nakal. Nah, itu jadi 24 jam kegiatan itu, saran kami anak-anak muda ini, ya, anak remaja harus punya kegiatan yang positif. Iya. Nah, itu dia. Jadi kalau dia punya kegiatan positif, dia pasti capek dong. Benar. Ya kan? Dia pasti udah misalnya olahraga atau misalnya dia les, dia pasti udah pulang ke rumah tuh udah capek, udah tidur. Atau di luar juga dia nggak punya teman-teman yang maksudnya yang mau lah, udah pasti udah lihat itu, itu Bang Kelvin, waduh keren tuh, fitness terus tuh, nge-gym gitu kan, atau misalnya belajar terus bimbel, nggak usah aja lah, dia anak pinter gitu, anak ini gitu. Kata trennya sekarang circle, Bapak ya. Circle-nya, iya. Circle sendiri ya. Yoi. Circle yang positif, Bapak ya. Iya, yang positif. Jadi kalau memang ya circle-nya nggak bagus, kita juga terjerumus ke narkoba dong. Iya, Oke, itu. luar biasa. Terima kasih buat Nikita Livianti ya. Iya. Livianti. Oke, yang berikutnya Pak dari Atan CH, Pak. Kalau di pergaulan ada teman yang coba-coba narkoba, gimana cara kita bilang enggak tanpa takut dijauhi temannya sendiri gitu, Pak. Jadi dia takut nih Pak, kalau bilang enggak, ntar dia nggak mau temenan lagi gitu. Nah, itu dia. Jadi hal-hal seperti ini kita harus rubah ya, untuk berani berkata tidak atau menolak, mau itu narkoba atau mungkin yang lain-lain. Kenapa? Karena yang menentukan masa depan kita ini adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri, betul. Ya, jadi saran kami, memang kita harus berani berkata tidak atau menolak. Ya, jangan takut. Dan kalau misalnya takut menjadi dijauhi teman, kemudian mungkin takut, mungkin dianggap sombong, ya lebih baik. Yang penting hasilnya adalah dia bisa hidup lebih sehat, ya, kemudian dia bisa mencapai masa depannya. Ya, kita lihat sekarang ini kan tantangan ke depan ini sangat berat, ya, persaingan di sekolah, ya. Wah, kalau sekarang kita lihat ya, itu untuk masuk ke universitas aja ada tesnya ya, untuk masuk pekerjaan sangat sulit ya, apalagi zaman meta AI, apalagi sekarang zaman canggih ya, nggak cukup hanya belajar di sekolah ya. Bang Kelvin dulu juara berapa? Di luar 10 sih Pak. Oh, di luar 10 ya. Itu pun udah nyontek ya? Iya, nyontek juga. Nyontek sama kita. Nah, cuman saya nggak ketahuan dulu. Saya berujung di ruang BK sih Bapak. Oh, di ruang BK ya? Oh ya, kok nggak ketemu? Canda. Gitu Bang. Jadi artinya ya harus berani berkata tolak dan ingat untuk
masa depan yang gemilang. Demikian. Nah, jadi jangan takut ya buat generasi Ya. kita untuk bilang enggak. Apalagi di bulan puasa ini kalau diajak makan siang bilang enggak. Oh iya. Harus tegas Bapak ya. Iya. Nah, itu. Kecuali ketika sahur ya. Ya, ketika sahur langsung aja iya Bapak. Ya, bukannya lagi. Ya, itu Cus. bukan akan dijauhi lagi Bapak, bahkan Oh iya. Oke, luar biasa Bapak. Mungkin yang terakhir dari Kelvin Bapak, Ya. closing statement Bapak buat masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang terkhususnya yang nonton kita hari ini Bapak. Kira-kira hal apa yang ingin Bapak sampaikan ini Bapak? Oke, baik. Terima kasih dalam kesempatan ini. Kami menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat, ya, sahabat Deli Serdang, supaya mengikuti seluruh program pemerintah. Dalam hal ini Bapak Presiden yang sudah mencanangkan untuk mencegah, ya, dan memberantas narkoba, kemudian juga Bapak Bupati Deli Serdang, ya, dan seluruh masyarakat, ya, sehingga kita bisa hidup bebas dari ancaman bahaya narkoba dan kita bisa berprestasi, khususnya anak-anak remaja, hidup sehat, ya, untuk masa depan guna mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Demikian. Oke, luar biasa. Mungkin dari Bapak Anwar ada yang mau disampaikan Bapak? Ya, mari kita lindungi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita dari penyalahgunaan narkoba dengan peduli sesama dan juga memperhatikan lingkungan kita. Itu saja. Oke, luar biasa. Ya. Buat Bapak Joshua, terima kasih Bapak. Ya, boleh Sudah satu hadir. lagi Boleh, sedikit. Bapak. Ada yang mau disampaikan? Ya, dalam kesempatan ini kami mau menyampaikan nomor call center, ya, Call bisa center, ya. dicatat atau diingat 0812 65 55 1010. Ya, saya ulangi, call center BNN Kabupaten Deli Serdang 0812 65 55 1010. Ini bebas, ya, jadi bisa masyarakat melaporkan apa saja dan tidak ada biaya dan jangan takut. Demikian. Terima kasih. Ya, dan terkhususnya buat keluarga tadi Bapak, jangan Ya. takut ya Bapak, karena nggak semerta-merta semuanya tentang penjara Bapak. Ya. Itu yang paling penting, ingin Ya. ubah mindset pemikiran di masyarakat Bapak. Ya. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bapak. Makasih. Sudah hadir di podcast kita Bapak. Ya, Bang Kelvin. Berikutnya kita undang hadir lagi Pak ya. Boleh, Boleh, Bapak, acara ya. bukber ya. Oke, kita berdiskusi sama Pak. Oke. Oke Bapak, Oke. terima kasih. Oke, Udah hadir di podcast makasih. kita. Oke, buat dasar ya, berakhir sudah podcast kita hari ini. Mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan Deli Serdang jauh lebih maju lagi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Akhir kata saya Kelvin mewakili Bapak Dr. Joshua Tampubolon dan juga Bapak Anwar Sadat Siregar dan seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dari Kominpostan, salam Deli Serdang, sehat.